Shalom, perkenalkan nama saya Titin Rindu Maritu Sumarmata. Saya dari grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 190101179. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Dasar-Dasar Pendidikan, yang diampu oleh Ibu Grace Sihombing. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar pendidikan. Konsep dan dasar-dasar pendidikan dalam kajian teoretik. Pendidikan merupakan proses membentuk sosok individu sebagai sumber daya manusia yang berperan besar dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara. Oleh karena peran pendidikan sangat penting, sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka penyelenggaraan pendidikan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak demi optimalisasi pencapaian tujuan yang diinginkan. Winarno Surakman menyebutkan rendahnya mutu pendidikan pada dewasa ini bertolak dari asumsi yang salah. Kita menyadari bahwa kita tidak maju-maju, bahkan mengalami step back, seperti hasil pelajaran di sekolah khususnya semakin merosot mutunya. Bahkan pendidikan kita berada dalam alur yang buntu, dan kebuntuan itu adalah musuh dari kemajuan. Tidak ada pendidikan yang buntu dan dapat menghasilkan kemajuan. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Branata menyebutkan pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. Ahmad D. Marimba menyebutkan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian utama. Ikshan menyebutkan pendidikan merupakan interaksi pendidik atau guru dengan siswa atau peserta didik. Interaksi yang dimaksud yaitu saling mempengaruhi antara pendidik dengan peserta didik. Menurut Suryadat Harman, ahli pendidikan merupakan elemen fundamental bagi setiap reformasi sosial. Pendidikan menjadi tulang punggung bagi proses perubahan sosial. Tidak saja pada level individual, tapi juga kehidupan komunal yang lebih besar. Sedangkan pengertian pendidikan dari sudut pandang kebudayaan dari Darmoni Hario menjelaskan pendidikan merupakan kebudayaan yang mengarah kepada peradaban. Pendidikan dalam pengertian yang luas meliputi semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, serta kecakapannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani. Dan hakikat pendidikan menurut para ahli memberikan batasan tertentu tentang hakikat pendidikan sesuai sudut pandang masing-masing, seperti Langeveldt mendefinisikan pendidikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan pada anak tertuju pada pendewasaan atau membantu anak agar cukup cakap untuk melaksanakan tugas hidupnya. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Rohimin, pendidikan sebagai upaya memajukan budi pengerti dan pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan masyarakatnya. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pengerti atau kekuatan karakter dan batin, pikiran atau intelek dan tubuh anak. Maksudnya pendidikan pada hakikatnya mampu menjadi teladan, menjaga keseimbangan dan mendorong serta memotivasi peserta didik, sehingga dapat memajukan kesempurnaan hidupnya. Menggolongkan hakikat pendidikan. Menggolongkan hakikat pendidikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pendekatan reduksionisme dan pendekatan holistik integratif. 1. Pendekatan reduksionisme. Teori-teori yang dihasilkan dari pendekatan reduksionisme banyak dipaparkan dalam ilmu pendidikan.
Berbagai pendekatan reduksionisme tersebut antara lain: 1. Pendekatan pedagogis, 2. Pendekatan filosofis, 3. Pendekatan religius, 4. Pendekatan psikologis, dan 5. Pendekatan negativis, 6. Pendekatan sosiologis. 2. Pendekatan holistik integratif. Hakikat pendidikan menurut pendekatan holistik integratif adalah proses untuk mengembangkan eksistensi peserta didik dalam bermasyarakat, berbudaya, dan dalam tata kehidupan lokal, nasional, maupun global. Tujuan pendidikan dimaknai berbeda-beda di kalangan para ahli. Antara lain, ada yang menyebutkan dengan istilah pencapaian dewasa jasmani dan rohani. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan vokasional yang baik dan juga memiliki karakter dan kepribadian Indonesia yang luhur. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Menurut pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan fungsi pendidikan adalah sebagai alat yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Batasannya sebagai berikut. 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, artinya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, artinya sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, artinya sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga. Yang kedua, mengapa mahasiswa FIPK, khususnya pendidikan agama Kristen, harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Kita sebagai calon pendidik atau pendidik, kita perlu mempelajari dasar-dasar pendidikan. Karena jika kita ingin mendidik seseorang atau seorang anak, kita juga harus mengerti apa itu dasar-dasar pendidikan. Yang dimana dasar itu dapat diartikan sebagai awal, sedangkan pendidikan adalah proses membentuk sosok individual atau mencerdaskan manusia seutuhnya. Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik harus bisa memahami dasar-dasar pendidikan, karena kita akan sebagai pendidik juga. Sekianlah hasil penjelasan saya. Jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang mengerti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.